underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada wacana bahwa pengemudi ojek online yang saat ini menjadi sebagai mitra nantinya akan berubah menjadi pekerja dan mendapatkan tunjangan hari raya serta fasilitas-fasilitas yang lainnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah ojol ini memang tidak selesai ya. Kita ingat bahwa dulu pada saat pertama ojol muncul, ojek online ya. Itu banyak ojek pangkalan yang menentang, ya. Wah, ini bisa mengakibatkan pendapatan dari ojek pangkalan tadi itu menjadi merosot, ya. Jadi ternyata sampai hari ini kita tahu malah sekarang ojek pangkalan itu relatif sudah nggak ada, ya. Semua adalah ojek online, ya. Jadi pakai online. Jadi memang teknologi itu nggak bisa dibendung, ya. Jadi sekarang dulu orang kalau mau naik ojek itu setengah mati, harus lari ke pangkalannya, dan pangkalan itu kan jaraknya jauh-jauu. Nah sekarang dengan adanya online, ojek online ini, para pemakai jasa ojek online cukup pakai handphonenya, aplikasi ojol, nah udah dalam tempo berapa lama, 5 menit 10 menit biasanya itu udah datang. Ya bisa diantar sampai tempatnya dan pembayarannya juga pasti. Waktu di ojek pangkalan itu semua kalau mau naik pasti tawar-menawar. 25.000, 30.000 dan sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya online itu harganya pasti. Servisnya lebih cepat, datangnya lebih cepat, lebih pasti. Berapa menit sudah sampai di sini. Ya, dan itu semua lebih bagus. Nah, masalahnya memang dalam sistem perusahaan online tadi itu memang sistemnya kan bukan pegawai. Sistemnya adalah mitra. Di mana yang mempunyai aplikasi ojol tadi itu sifatnya adalah menjadi penengah kan. Penengah dari pemilik sepeda motor yang akan menjadi ojek dan konsumen yang mau pakai ojek. Jadi dia ceritanya kan seperti, kalau mau bahasa kasarnya kan seperti makelar. Makelar tetapi canggih, pakai aplikasi. Jadi menemukan dua pihak yang saling berkepentingan. Yang satu jual jasa nganterkan pakai sepeda motor, yang satu beli jasanya dia pakai sepeda motor yang tadi katakanlah ojek tadi. Nah, dalam hubungan seperti ini maka antara ojek sama aplikasi itu sifatnya adalah mitra. Karena kerjaannya itu tidak ditentukan sama aplikasi. Terserah ojeknya itu mau narik atau tidak kalau ada penumpang. Ya kan dia punya kebebasan untuk menolak. Tidak usah narik, hari ini aku capek mau istirahat 2 hari, aplikasinya dimatiin. Nah sekarang kalau pemerintah menganggap bahwa mitra ini adalah harus diperlakukan sama dengan pegawai, nah coba kita bayangkan, ya seperti sekarang di Jakarta itu, berapa sih jumlah orang yang ikut ojek online ini sebagai pengemudi motornya ya? Ya bisa sampai ratusan ribu. Nah sekarang kalau pihak aplikator itu harus mengangkat mereka jadi pegawai tetap, lah gimana? Ini sama sekali beda ya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk ojek online ini beda dengan semacam kita punya pangkalan ojek di mana orang-orang tuh harus mangkal di sana, dan kalau mau ada orang yang mau minta jasanya diantar, lah di sana ada bosnya. Hei si A, kamu berangkat ke sana jemput. Hei si B, kamu berangkat ke sana jemput. Nah, ini namanya hubungannya kerja pegawai. Di perintah harus jalan. Tapi sekarang dari segi itu pun
si ojek tadi itu, ojek online ya, itu boleh kapan mau kerja, boleh kapan mau tidak kerja. Saya mau kerja malam hari ya boleh, saya mau kerja pagi hari yang boleh, saya mau kerja hari libur ya boleh, saya mau libur seminggu ya boleh. Ini kan sifatnya betul-betul mitra. Ya, jadi mestinya pemerintah tuh harus mikirkan juga aplikator. Katakanlah misalnya aplikator itu pengusaha. Nah, pengusaha itu juga harus dipikirkan. Sekarang misalnya perusahaan-perusahaan aplikator ini kan juga banyak. Nggak cuman 1-2 biji kan, banyak. Sekarang yang muncul baru-baru itu kan juga banyak. Ya, lah itu mereka kan bersaing. Nah, kalau mereka bersaing, harga itu bisa murah. Nah, kalau udah murah yang diuntungkan konsumen. Makin murah lagi yang diuntungkan masyarakat. Karena ongkos logistiknya bisa lebih murah. Bayangin, itu ojek itu nggak cuman sekedar nganter-nganterkan orang. Kadang-kadang juga menjadi minta tolong diantarkan barang ke sana. Lebih cepat. Harganya lebih murah daripada pakai ekspedisi yang pakai mobil. Ini kan membantu ekonomi supaya bisa berputar lebih enak. Ya, jadi kalau sekarang itu dijadikan semacam pegawai tetap atau pegawai apapun dan aplikator itu mendapatkan kewajiban-kewajiban yang seperti tadi, itu terus terang ya kurang fair. Jadi mestinya bagaimana pengaturannya, Om Bob? Mestinya yang paling bagus adalah semua aplikator itu harus merupakan perusahaan go public, di mana laporan keuangannya itu transparan. Jadi ini diaudit sampai betul sehingga ketahuan bahwa aplikator ini untung atau rugi. Ya, setelah itu judgment. Kalau begitu komisi yang diambil kepada ojek tadi itu berapa persen yang masuk akal, yang win-win, aplikator juga untung, yang menjadi ojek online-nya juga untung. Inilah yang harus ditemukan. Jangan lagi ikut campur di dalam urusan bahwa ini harus pegawai tidak boleh mitra atau bagaimana. Itu akan merusak tatanan bisnis itu sendiri, dan ini akan merugikan. Karena investor dari luar negeri juga akan melihat ini bagaimana aturannya di Indonesia. Ya, kenapa kok ojek online seperti ini yang ada di negara-negara lain sepertinya tidak seheboh di sini. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.